Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal yang belum kenal. Salam dari saya Kang Kobel, Kak KT Barang Elektro ya. Jadi salam ilmu berkelanjutan juga bagi teman-teman yang satu profesi yang juga baru memulai kegiatan-kegiatan untuk coba-cobalah mengerjakan barang-barang elektro yang ada di rumah tangga kita ya. Jadi ini kita lagi proses menggulung blower untuk sorongan bola plastik di permainan anak-anak ya. Ini pakai lompatan 6, 8, 10, 12, kawatnya 0,45, jumlah isian kawatnya itu 100 per kutubnya. Jadi lompat 6 sampai lompat 12 itu isiannya 100 lilit dengan menggunakan kawat 0,45 untuk running itu ya. Tapi untuk starting kita pakai kawat 0,30, lompatannya 10, 12, isiannya 204 masing-masing ya. Jadi ini saya sudah proses menggulung, saya mau tes dulu malan yang saya buat cocok enggak. Kalau cocok udah saya lanjut lagi gulungan yang kutub selanjutnya ya. Ini masih kutub pertama ya, kutub pertama dengan jumlah lompatan ada 4 lompatan ya, dari lompatan 6, 8, 10, 12. Ini dipergunakan di mall ya untuk permainan anak-anak. Jadi mungkin motor ini dipergunakan untuk di permainan anak-anak untuk melontarkan bola atau menerbangkan bola plastik yang ada di bagian atas ya. Nanti saya kasih tahu setelah pengerjaannya siap, nanti contohnya seperti apa. Jadi untuk blower ini menggunakan kapasitor 3 mikro. Jangan sampai salah ya teman-teman. Arah putarnya kalau bisa kita perhatikan juga untuk memutarnya itu keluar ke atas ya. Panah, ikuti panah petunjuk bagian depan. Ini di hari Senin di tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya kalau nggak salah, di bulan 10. Jadi nanti di hari Selasa besok kita lanjut, karena ini saya mau lemburkan ya sampai sore. Itu udah masuk lompatan 6-nya ya. Ini yang saya maksud lompatan 6 untuk running, kosong bagian dalam tuh ada 4 lompat paretan lah kok dibilang tuh. Itu ada yang kosong 4. Jadi itu saya membacanya dengan lompatan 6. Ini sudah siap lompat 6, 8, 10, 12 saya rasa cukup. Jadi saya lanjutlah lagi menggulung satu kutub bagian sebelahnya ya. Ini tadinya sebelum saya gulung saya bongkar dari awal. Memang ini udah pernah gulung juga, tapi saya ngikuti aja lah, mengikutin yang sudah ada ya. Artinya barang masuknya seperti itu saya gambar kembali, saya buat seperti itu juga, karena ini mungkin prosesnya bisa dibilang tinggal mengikuti aja lah, mencontoh. Itu dia yang saya maksud. Udah saya gambar lompatannya, starting runningnya juga sudah saya gambar, ukuran kawatnya juga udah saya tuliskan. Jadi teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini mereknya saya kurang paham ya, karena tulisannya bermerek kayak tulisan Mandarin apa tulisan Cina ya. Jadi saya cuman menuliskan besar kapasitor ya. Kapasitornya 4 mikro ya teman-teman. Maaf, bukan 3 mikro tapi 4 mikro. Tadinya ini masuk kapasitornya di double 2. Katanya tenaganya nggak ada, jadi ya udahlah. Saya eksekusi aja, saya baca lompatannya itu lompatannya ya untuk running. Jumlah lilitan 100, kawatnya 0,45. Jadi itu udah masuk ya bagian running yang kutub sebelah, tinggal masuk kutub sebelahnya lagi ya. Ini dia yang lompatan starting ya 10, 12. Kalau yang itu lompatan runningnya ya tersisa. Ini gambaran skemanya lah teman-teman. Saya rasa skemanya bisa dibilang sama aja ya, dengan mungkin dengan pompa air juga sama lah. Keluarkan kabel 4 aja ke bagian luar. Setelah kabel 4 bagian luar kita keluarkan, tinggal kita sambung untuk mengarahkan arah putarnya ya, untuk agar cocok arah putarannya ke bagian depan atau ke
atas mengikuti arah panah. Ini saya lagi pukul sore ya, Senin sore habis bak dasar ini. Saya berpindah tempat agak ke depan karena cuaca agak mendung, jadi saya kurang kelihatan kalau di tempat meja kerja saya biasa. Jadi saya menggeserlah untuk mengerjakannya dekat pinggiran jalan ya, untuk mencari pencahayaannya biar supaya dapat. Masih dalam keadaan sehat ya teman-temanku yang masih setia melihat video saya, terima kasih. Saya doakan rezekinya tetap lancar, tetap dipermudahkan segala urusannya, tetap diberi kesehatan, kemudahan, serta tetap selalu berkasih sayang lah. Jangan lupa untuk kedua orang tua kita sama istri dan anak serta keluarga kita lah. Di sini mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk keluarga atau kehidupan ini bisa kita capai ya. Dengan cara berusaha lah, kita tetap terus berusaha untuk meraih cita-cita di masa tua, agar kiranya di masa tua kita hidup lebih nikmat ya, hidup lebih mudah, tinggal menikmatin masa tua dengan kegiatan yang tidak terlalu begitu keras seperti di masa muda kita dulu ya. Mudah-mudahan di masa tua kita dapat menikmati kehidupan dengan mudah, dengan gampang, dengan disediakanlah fasilitas atau kebutuhan-kebutuhan kita dengan susah payahnya kita mencari di masa muda ya. Ini orang tua saya itu, mama saya tertinggal karena ayah saya sudah berpulang ya, kurang lebih hampir 2 bulan lebih lah, di bulan 7 kemarin ya. Jadi ini mentong sore lah ini. Nah, jadi ini mentong sore kongsi lah sama mama. Gak apa-apa lah kita kongsi sama mama ya, untuk bikin akrab suasana. Ini udah saya gulung ya, tinggal besok udah saya serlak. Besok saya mau rapi-rapikan lah di bagian ini. Di hari Selasa nih, sekarang di hari Selasa saya mau manasi mobil dulu. Udah lama nih mobil tidak dipanasin, jadi ini model mobilnya pakai drigen aja karena nggak kemana-mana mobilnya, jadi isinya pakai drigen lah untuk manas-manasi aja. Mudah-mudahan biarpun dia nggak kemana-mana, dia tetap masih hidup ya. Ini kemarin orang tua saya, ayah saya lah yang ngurus mobil ini, dia yang sering manasin. Tapi setelah berpulangnya ayah saya lah yang ngelanjut untuk memanasin mobil ini, karena cita-cita dia di masa tua dia ingin punya mobil yang berparkir di depan rumah. Mudah-mudahan cita-citanya bisa terlaksana dengan apa yang saya upayakan ya. Inilah saya upayakan, walaupun mobilnya nggak mobil mahal, tapi saya mewujudkan cita-cita orang tua saya, khususnya ayah saya yang dia pernah bilang dia belum mau berpulang kalau dia belum bisa atau belum mempunyai mobil yang terparkir di depan rumahnya. Jadi disitulah saya mempunyai cita-cita untuk mewujudkannya, walaupun mobil ini mobil murah-murah atau jelek-jelek, tapi mudah-mudahan mobil ini bisa menjadi cita-cita ayah saya itu bisa berhasil, untuk kiranya membanggakan diri dia sendiri, agar kiranya dia bisa masa tua dia bisa mempunyai mobil sendiri ya, walaupun mobil itu tidak terlalu mahal, nggak apa-apa lah. Ini di hari Selasa saya pasangin, alhamdulillah tadi kemasukan pompa air Shimizu dari teman saya juga. Ini ada 2 pompa Shimizu dengan 1 orang yang punya, jadi ini saya mau bakalan periksa lah kerusakannya nanti ya. Nanti saya bikinkan videonya lah kalau memang cukup waktunya. Ini soalnya nanti sore juga saya mau ngejar waktu nih. Di Selasa sore saya mau jumpa langsung sama relasi atau temen ya, yang kita nanti mau bakalan ada job bookingan pesta di bulan 11 tanggal 15. Nanti juga saya bikinkan videonya kalau saya lagi ada kegiatan di luar, tidak ngebengkel. Saya juga punya kegiatan yaitu booking pesta lah, untuk mempermudah orang melaksanakan kegiatan hajatan ya. Kita
juga bisa membantu mencarikan atau mempermudah segala urusan orang lah, bila mana kita dimintain bantuan atau dimintain tolong untuk melaksanakan kegiatan pesta acara hajatan ya, untuk nikahan atau apapun lah. Ini saya lagi pemasangan motor blowernya. Setelah saya pasang, saya periksa, saya bakalan pasangilah perangkat-perangkat yang sudah saya lepas. Ya, ini motornya sudah terpasang, tinggal masang bagian depan, corong bagian kipasan blower depan ya. Nah, ini motor sudah terpasang, sudah terikat dengan bautnya, sudah tidak terganggu dengan kipas di bagian dalam. Mudah-mudahan motoran ini bisa berfungsi dengan baik ya. Nanti kita tes bakalan seperti apa yang dimaksud blower ini, fungsi atau kerjanya dia di tempat permainan itu seperti apa. Itu bagian depan itulah untuk masuk bola ke dalam bagian corong itu ya. Jadi bola itu bakalan ada di situ. Nanti bila hidup, bola itu akan terbang atau melayang ya kalau blowernya hidup. Ini tinggal proses pemasangan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan pemasangan saya. Untuk teman-teman yang mempunyai pekerjaan atau ada kegiatan punya masuk barang seperti ini juga, mudah-mudahan sama mereknya. Tadi sudah saya kasih tahu ya, isian running sama startingnya pakai kawat berapa, sama lompatannya berapa ya. Mudah-mudahan bisa sama. Ini kapasitor pakai menggunakan kapasitor 4 mikro. Mudah-mudahan teman-teman nanti kiranya kalau mempunyai permasalahan yang sama bisa dilihat video saya ini ya. Ini saya lagi masang kipas menggunakan kunci L ya, kunci L. Jadi pakai kunci L ini, menggunakan kunci L untuk mengikat kipasnya. Masih dalam menunggu lah ini, menunggu waktu di hari Selasa. Mudah-mudahan di hari Selasa ini dalam keadaan sehat semua lah ya teman-teman yang ada di video-video yang selalu melihat video saya ini. Mudah-mudahan selalu sehat, terus semangat, terus berjuang untuk untuk mencapai cita-cita kehidupan kita ya, bakalan kedepannya nanti lebih baik lagi lah dari sekarang ini. Jadi nanti kiranya setelah ini saya bakalan mau periksa pompa Shimizu yang 2 unit yang baru datang tadi. Tapi sebelumnya juga saya kemarin sore Senin kedatangan Cosmos juga ya, pemasak nasi. Tapi sebelum pompa itu saya lihat pemasak nasinya dulu lah, nanti mati total. Ini pengetesan ya, pengetesan setelah udah saya pasangin. Saya tes uji kelayakannya benar nggak putarannya, arah putarannya kalau bisa dia mengarah ke bagian atas ya, hingga plastik itu bisa terbang lah. Nah itu berarti kalau udah terbang berarti sudah bisa dibilang oke ya. Jadi nanti saya bakalan kasih tes lagi lah pakai sesuatu yang bisa teman-teman lihat ya, nanti bisa tahu. Ini coba saya tes pakai benang dulu, benangnya bisa melayang atau terbang dengan kita hidupkan blowernya ya. Ini saya baru kali ini ngerjakan blower yang modelan gini ya. Biasanya yang blower yang modelan tanpa kapasitor itu yang bentuknya agak kayak keong ya, warnanya hijau itu kalau nggak salah ada yang 1 inci, 2 inci sampai 3 inci. Dia tanpa kapasitor yang sering saya kerjakan, tapi saya mungkin belum pernah buat videonya ya. Tapi itu udah sering saya kerjakan lah. Nah ini saya kedapatan baru kali ini yang modelan kayak gini. Ini benang sudah kita bisa bilang melayang, benang itu ya kita ikat. Nah berarti arah putarnya benar, kipasnya benar lah, arah putarnya juga udah bisa dibilang oke lah untuk pengetesan. Setelah kita kerjakan gulungannya, kita tes sudah mulai
berfungsi dengan baik ya. Tuh, terbang dia ya benangnya, berarti arah putarnya udah benar. Jadi bisa dibilang ini selesai pekerjaan, alhamdulillah tidak terjadi kendala apapun. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di luar sana juga mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaan tidak ada kendala ya, dipermudah segala urusan kita ya, apapun urusan yang baik-baik mudah-mudahan dipermudahlah sama Allah atau subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat kita terus semangat ya, terus semangat dengan hasil kerja yang kelihatan ya. Kalau hasil kerjanya itu berhasil ya, tidak ada masalah, itulah kepuasan bagi kita ya. Mudah-mudahan pekerjaan kita tuh selalu menghasilkan apalah, sesuatu yang memang betul-betul tidak ada masalah lah. Kalau kita sudah mengerjakan baik-baik, mudah-mudahan pekerjaan itu kita hasilkan dengan baik juga. Ini pengetesannya. Jadi ini pengetesan bolanya ya teman-teman. Sampai di sini aja lah video saya. Mudah-mudahan teman-teman tetap selalu bersemangat untuk melihat video-video saya. Salam dari saya Kang Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.